Selamat sore teman-teman semua, dan pemirsa yang sedang nonton acara live dari Facebook ini. Di sini kita akan bahas tentang host overseas dalam era new normal teknologi. Apa hubungannya? Nah, nanti kita akan undang beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya dan kita akan bahas satu persatu. Namun terlebih dahulu, saya mau showing tentang video dalam masa era normal dan teknologi. Mari kita saksikan bersama-sama. Ketika sebagian besar orang bekerja dari rumah, kehadiran aplikasi video conference memang sangat membantu melakukan pertemuan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Setiap pengguna dapat terhubung melalui layanan video, audio, ataupun berbagi dokumen. Di tengah pandemi global virus corona, kebutuhan aplikasi semacam ini meningkat tajam. Dari hasil survei terbaru lembaga riset data Digital App Annie, jumlah unduhan aplikasi video conference mencatat rekor baru dengan angka 62 juta unduhan hanya dalam waktu 1 minggu di bulan Maret 2020. 3 aplikasi terbanyak yang diunduh adalah Google Hangouts Meet, Microsoft Teams, dan Zoom Cloud Meetings. The camera uses a combination of motion tracking and facial tracking to ensure that your subject is always in frame. Therefore, motion tracking can be used to follow the subject in most scenarios. Ya teman-teman, begitulah kurang lebih teknologi yang sekarang sangat dibutuhkan, baik di tempat umum, dan lebih lagi untuk di area yang tertutup seperti rumah ibadah. Dan kita akan bicara tentang gereja. Nah, di sini kita kehadiran tamu undangan kita, yaitu Music Director dari The Collective Jakarta. Mari kita sambut Pak Tim Wawar. Selamat sore, brother. Di sini kali biar social distancing. Oke, Pak Tim. Ya, mengalami kemacetan tadi ya, Pak ya. Iya, udah di normal. Oke. Begini, Pak Tim, dalam era new normal ini tetap social distancing itu tetap harus dijaga seperti ini ya. Oke. Dan mungkin banyak kendala-kendala ataupun tips-tips yang nanti Pak Tim bisa sampaikan buat teman-teman semua tentunya ya. Oke. Pak Tim, dalam menghadapi tantangan dalam masa PSBB ini, apa sih yang kira-kira Pak Tim rasakan gitu? Kalau di bidang gereja yang paling challenging sih, yang pertama nggak boleh kebaktian kan, nggak boleh ngumpul. Itu yang challenge yang paling besar. Terus harus merubah cara untuk deliver kebaktian tuh gimana yang efektif, dan mungkin sebelumnya yang dulunya sebelum pre-covid nggak terlalu perhatiin untuk segi multimedia video untuk service-nya, sekarang jadi fokusnya itu jadi apa yang challenge pertama. Itu kedua mungkin karena udah ada peraturan PSBB gitu terbatas yang bisa kerja, jadi ya itu challenge-nya untuk kumpul tim yang kecil membuat sesuatu yang mantap. Luar biasa ya. Jadi di tengah badai ini ternyata ada berkat ya, Pak ya. Oh, ada. Yang dulunya kita nggak perhatiin, ternyata sekarang jadi sesuatu yang bertumbuh juga, lebih ke media visual gitu. Iya, betul. Nah, Pak Tim, saya juga kan bergereja di gereja kami ya. Dan saya ngerasakan gitu bahwa kita tidak dapat hadir di kebaktian umum, yang artinya kita bisa sosial bersama teman-teman, dan kita di rumah. Dan waktu saya menikmati dari pujian penyebar itu, karena saya mungkin pakai speaker kecil, saya rasanya aduh, nggak bisa ngangkat, kurang ngangkat gitu rasanya. Nah, itu gimana Pak? Apakah dialami oleh teman-teman semua? Ya mungkin karena emang background saya emang lebih ke musik ya, jadi salah satu yang harus kualitasnya dijaga sekali itu audio quality sih. Jadi emang dari
semua dari worshipnya, dari yang khotbah. Nah itu nggak cuman sembarang audio masuk aja terus nggak dipikirin lah, ini benar-benar dipikirin experience sampai nanti kalau nonton di rumah pakai TV, pakai handphone, pakai speaker apa. Ya itu semua kita pikirin lah, dari yang penting mixnya tuh bisa nyampe yang bagus di semua medium. Oke, iya itu tingkat kesulitan yang lebih sulit sebenarnya dibanding live ya. Iya. Karena untuk menjaga kualitas, kemudian ini kan berbicara tentang long term, artinya video itu kan tanpa akhir gitu, artinya digital media yang tercatat gitu ya. Iya. Nah, kendala dari pembuatan itu sendiri gitu, mungkin dari tim itu tim kreatif kah atau mungkin dari pemusik atau apa, bagaimana Pak untuk menghadapi solusi ini? Iya, jadi kita emang juga harus approach-nya tuh beda, karena bukan kita pelayanan di panggung, terus jemaat tuh di depan gitu. Jadi emang kita jadi lebih ke engagement-nya untuk ke penonton, dipikirin banget dari yang MC yang opening-nya, musik yang lagu-lagu yang kita pilih, juga cara kita film worship-nya, terus sampai yang khotbah pun kita tuh udah sangat mengengage ke orang-orang yang nonton. Jadi kita udah pikirin orang-orang yang di belakang, di sebelah layar itu udah kita pikirin. Jadi bukan cuman kayak kebaktian kita rekam, tapi lebih ke experience kebaktian ini kita pindahkan ke online gitu. Nah itu tuh yang susah, artinya transisi dari yang live tiba-tiba offline, yang di depan itu nggak ada siapa-siapa gitu ya Pak ya. Terus gimana kita, itu memang luar biasa ya. Oke, untuk social distancing ini, langkah apa sih Pak di gereja ini yang sangat diperlukan dengan teknologi ini gitu, teknologi yang sekarang? Ya palingan sih kita emang kalau main musik pun jaraknya jauh, terus yang paling kan kalau gereja kan lebih ke komunitas ya. Nah itu yang setelah kebaktian kelar ya mati aja atau gimana. Tapi ya itu kita palingan di The Collective juga kita sangat dorong untuk ada Zoom lobby. Jadi emang setelah kelar kebaktiannya ada waktu buat ngobrol juga sama orang-orang baru mungkin gitu. Jadi emang Zoom sih sangat sejak PSBB sangat menjadi normal baru ya, mau meeting, mau ketemu orang, mau berkumpul ya Zoom sih. Ya jadi luar biasa juga ya, saya ngalamin sih, dulu saya harus ketemu klien tuh harus face to face meeting. Tetapi sekarang dengan Zoom itu efektif juga ya, ternyata saya bisa closing satu project dan hanya dengan lewat Zoom meeting gitu ya. Oke, nah dalam masa yang sekarang ini new normal, gereja sudah mulai buka Pak. Itu kan tetap social distancing itu harus dijalankan dan protokol kesehatan. Nah kira-kira dari Pak Tim itu ada tips kah ataukah ada satu pandangan apa, alat apa yang kira-kira bisa mampu untuk menjalankan itu? Kita kebetulan ini lagi emang minggu ini akan jadi perdana untuk kita mulai kebaktian offline. Terus ya challenge-nya sih lebih ke untuk cara gimana untuk mobilisasi orang-orang yang datang, walaupun ini emang harus registrasi, nggak bisa on the spot datang juga, kita itu dipikirin lah. Jadi biar menghindar orang ramai datang kan. Tapi dengan registrasi pun kita ada protokol lebih ke cara buat cek temperatur, ya kan itu satu. Mungkin ya karena ini belum kita jalanin juga, kita belum tahu teknologi apa yang mungkin kita bisa ngobrol juga soal teknologi yang soal itu. Tapi nanti juga lebih ke, nah setelah mereka udah ngecek suhu, nah kita lebih ke cara gimana untuk mensterilkan sepatu ya kan, kalau venue-nya karpet kan itu kita udah bikin sampai situ. Terus kita emang udah dipikirin zona-zona gitu, jadi kayak dari zona paling bawah, kalau emang ruang kebaktiannya di lantai atas kayak kita, ya kita pikirin dari bawah sampai atas, lobby sampai masuk ke ruang ibadah, terus keluarnya gimana. Intinya sih ya ini lumayan challenging sih, tapi ya terus setelah kebaktian agak yang biasanya normal kita ngobrol, ya ini nggak boleh, harus langsung pulang.
Jadi mungkin kalau mau dilihat teknologi ya itu yang ngebantu sih lebih ke untuk bisa meng-scan dalam waktu cepat kondisi-kondisi masing-masing yang ikut gitu datang. Oke, saya setuju ya Pak Tim. Jadi saya salut banget apa yang dilakukan oleh Pak Tim bersama dengan dari tim The Collective. Itu sangat detail banget ya, mulai dari bawah semua harus di screening, terus kemudian harus ada registration, habis itu dicek, wow itu prosesnya panjang. Satu itu, kedua itu kan otomatis membuat kalau kita katakan antrian yang panjang Pak. Betul. Nah contoh ya kalau kita lihat di stasiun-stasiun atau di terminal-terminal itu sekarang terjadi antrian yang panjang. Yeah. Karena saya melihat di situ masih cara yang kurang efektif. Gitu. Contoh ya, ketika tadi kita pergi gitu, misalkan ke mall atau kemana, pasti kita mau ditembak pakai betul. Thermal gun. Nah, ada yang merasa bahwa thermal gun itu sangat mengganggu gitu. Gitu. Nah, mungkin nanti di video tadi kan ada sekilas bahwa teknologi sekarang tuh nggak perlu harus seperti itu gitu. Artinya orang berlalu lalang seperti biasa aja, itu langsung bisa ada scan gitu. Artinya kamera thermal tadi. Nah, kemudian fungsi-fungsinya banyak banget gitu ya saat ini. Dari berapa flow orang yang sana, bahkan bisa dipakai absensi dan lain-lain gitu. Jadi mungkin teman-teman ya kalau kondisi gereja yang sudah mulai offline, nah itu Pak Tim sudah sampaikan tips-tipsnya ya dan mungkin kendala-kendala yang akan dihadapi. Mungkin di sini kita akan sama-sama membahas tentang solusinya seperti apa gitu. Kemudian Pak Tim untuk memantau dari sisi kerohanian sampai ke ini, sampai ke kesehatan itu dari Pak Tim bersama teman-teman apa sih yang dilakukan selain dari Zoom tadi? Lebih ke rohaninya. Karena gini Pak Tim, saya merasa kalau tadi ya menyembah di rumah itu, berat, gangguannya banyak. Kadang anak lah teriak-teriak gitu kan. Nah akhirnya saya gimana caranya, saya pasang speaker besar, saya masukkan pakai amplifier, wah saya merasa kayak di gereja gitu. Itu keren. Nah, akhirnya ya itu satu teknologi yang bisa membantu kita saat masa PSBB. Ya mungkin kalau di segi rohani lebih ke itu dia sih, kita emang sangat jadi lumayan priority untuk selalu ada hubungan dengan jemaat, walaupun yang nggak offline. Nah itu dia, mungkin kita juga kalau tahu di The Collective kita pakai satu platform di mana sambil nonton kebaktian dapat bisa juga ngobrol sama host. Jadi kita emang ada standby tim host di setiap service. Nah dia emang siap untuk kalau ada yang perlu doa, kalau perlu ngobrol apa itu udah on standby. Nah buat teman-teman ini ada masukan bagus lagi nih. Ternyata bukan cuman sermonnya aja, tetapi ada satu penggembalaan yang khusus yaitu dia disiapkan host gitu kan. Ya, church host. Itulah yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat ya, karena dalam masa situasi pandemi ini atau new normal yang sekarang ini, tetap masalah itu ketakutan ada, mungkin dari sisi kesehatan, dari ekonomi. Saya salut banget buat Jadi emang jadi bukan cuma nonton terus udah gitu. Kita bisa follow up di kebutuhan mereka secara rohani gimana. Iya, thank you. Oke, mungkin dari sisi dari sisi kerohanian ya. Yang lebih deep lagi nih kita bicara Pak. Kalau saya nangkap suatu pandemi ini, corona ini ada satu COVID-19 ini ada sesuatu karya Tuhan yang mau jemaat itu lebih dekat gitu. Mungkin dari Pak Tim apa ya kira-kira? Mungkin kalau soal itu sih lebih ke pengalaman pribadi ya. Iya. Sebelum COVID mungkin ya dari timnya kolektif aja pun kita hari Minggu ketemu ya udah gitu. Sebenarnya sih setelah kejadian ini jadi menurut saya sih lebih ada camaraderie yang lebih deket ya, karena kita emang lebih banyak waktu buat mikirin konten buat online service, terus kita lebih banyak waktu syuting bareng.
Jadi sebagai satu tim sih makin solid sih. Makin Kalau solid. makin Wow. kalau mau lihat dari segi positifnya dari pandemi ini sih. Ya, kalau saya merasa gini Pak, saya ada satu pelayanan di gereja ya, ketika itu dia melakukan melalui Zoom. Saya baru sadar, oh ternyata Zoom ini bisa menjangkau bukan hanya jemaat lokal, tapi sampai di luar negeri dan orang yang tiba-tiba misalnya nih ngetisi, dia bisa jadi ngikut. Mungkin itu sesuatu yang Ya, kita emang juga ada beberapa yang nonton dari Eropa, Latin Amerika. itu Pak. Itu yang emang dulunya mungkin nggak kepikir bisa sampai sejauh itu ya. Jadi ada badai menuai berkat ya, artinya ya timnya makin solid ya Pak ya. Iya. Kemudian juga Reach-nya lebih jauh. ya betul. Ya. Oke Pak Tim, mungkin kita akan bicara lagi tentang produksi ini. Pak Tim kan sebagai MD dari The TC ya, Music Director. Di dalam hal menyatukan komposisi secara melalui Zoom, kemudian nanti latihannya ditentukan bareng, kemudian prosesnya saya pernah mampirkan ke The TC. Wah saya bilang prosesnya malah lebih rumit ya. Vokal saja sampai di tag berulang-ulang supaya mendapatkan kualitas ya untuk Balik ke memberikan Tuhan YouTube. yang terbaik. Itu yang dilakukan. Saya ngikutin sampai sore, luar biasa Pak. Gimana Pak? Ya itu ya itu emang lebih ke personal juga sih, standar yang kita pilih untuk harus sampai situ gitu. Yang quality yang kita juga jaga sih. Ya tapi kalau buat ini sih emang challenging sih, kita emang jarang ketemu, terus kayak kalaupun mau ketemu tuh langsung nggak bisa kayak dulu kan latihan sehari sebelum datang lagi, kita jaga banget waktu keluar rumah. Jadi emang kita harus banyak yang dalam waktu singkat tuh, wah banyak banget yang harus kita kerjain. Tapi ya it's a challenge, tapi jadi ya banyak knowledge baru juga dari semua pelajaran ini. Oke, thank you. Nah, yang terakhir nih Pak Tim, kira-kira sarana atau alat pendukung apa yang mungkin sangat mendukung dalam pembuatan produksi offline untuk ditayangkan daripada online nanti? Itu apa sih Pak Tim? Wah banyak ya. Kita sih emang ya itu dia yang dulu The Collective nggak mikirin soal hal-hal itu, kita jadi sekarang emang udah dari kamera yang kita pakai itu udah shift ke cinema cam, terus mungkin dari audio pun kita udah lebih cara kita post productionnya lebih canggih dengan semua alat-alat universal audio yang sekarang udah bisa dipakai juga. Nah itu ya semua yang dulu kita sama sekali nggak kepikir untuk bisa pakai bisa pakai produk-produk ini untuk membuat sesuatu yang jauh lebih kualitas yang sebelum pandemik. Wow, benar-benar. Jadi eskalasi dari alat-alat tersebut juga improve ya. Iya. Sampai akhirnya Ya, sempet sih ya, karena dari awal kita waktu mulai online dengan alat yang kita ada, terus kita sempat mikir kayak apa yang bisa bikin lebih baik gitu. Kita pikir mungkin dari emang teknologi sangat membantu untuk meningkat experience ya. Yang mungkin dulu kita lihat nggak tahu tajam, sekarang jadi kayak wah kelihatan semua keriput mukanya. Ya teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa ikuti apa yang belum dilakukan, tapi kalau yang sudah dilakukan lebih dari yang Pak Tim sampaikan, silakan berikan masukan kepada kami dan kita akan buat event lain yang untuk memberkati teman-teman worship lainnya gitu ya. Oke Pak Tim, mungkin dari UA tadi yang saya dengar itu kan udah tingkatnya sampai post production, artinya lebih ke lebih ke profesional. Nah itu susah nggak sih Pak cara pakainya? Saya belum pernah nih Pak. Ya sebenarnya sih dia emang nggak jauh beda sama pemakaian post pro lain ya, tapi emang kalau dari segi quality dan hasil and resultnya, wah itu udah standar. Seperti kayaknya kita rekaman di studio mana gitu. Wow. Tapi sebenarnya cuma di rumah doang. Oke, thank you Pak Tim untuk Sama-sama. kehadirannya.
Saat ini saya mau undang praktisi dari engineer, audio engineer dari SPI. Kita undang Saudara Jeffrey Wadu. Wow, legend. Ya, tepuk tangan. Sejarahnya panjang nih gua sama Pak Jeffrey. Panjang banget nih kalau kayak gini. Jadi Jeffrey ini Reunian nih. untuk di worship cukup banyak dikenal dan cukup lama ya. Jadi artinya Terlalu lama. Iya, terlalu lama ya. Old school dong. Tapi kelewatan masanya udah kelewatan. Oke, mungkin dari Jeffrey saya mau tanyakan tentang konsep dalam masa new normal ini dalam sound system itu kendalanya di mana sih dari umum yang didapati gitu? Kadang gini, kadang dengan sistem yang minim, depend gerejanya juga sih, tergantung tempat ibadahnya juga. Kadang yang minim itu jadi jaraknya kan mungkin jauh tuh spacingnya si bangku, ya kan? Jadi coverage speakernya ada yang dapat, ada yang enggak biasanya. Nah itu dipastiin jarak antara bangku dan area speaker, terus jarak tembaknya speaker. Nah itu kadang-kadang kendalanya di situ. Pada saat enggak ngatur jarak, mungkin oke aja. Ada beberapa gereja yang bermasalah sekarang akhirnya yang di pinggir nggak kedengeran, karena kan biasanya di tengah pas ngatur jarak. Nah speakernya nggak dapet tuh yang di pinggir. Nah itu kebanyakan masalahnya di situ. Masalah blank spot, penyebarannya nggak rata. Jadi itu yang harus dipikirin para engineer atau soundman tempat ibadah. Istilahnya mau gereja ataupun mau di masjid, itu memastikan bahwa semua jemaat atau jamaahnya message-nya sampai, istilahnya pesan pesternya atau pesan ustadznya itu sampai di para pendengar. Nah itu yang dimasalah di situ. Jadi biasanya engineer itu harus memastikan spotnya. Ini speakernya placingnya udah benar, kalau memang kurang berarti ada penambahan speaker lagi untuk supaya suara itu lebih rata di area yang di cover. Oke, berarti itu lebih ke penyebaran suara ya. Ya, teknisnya. Ya itu untuk saat offline. Nah, waktu online ini itu apa sih? Misalkan saya punya alat sederhana, apakah harus investasi seperti The PC yang cukup Harus dong. The Collective yang. Nah, sedangkan anggaran itu kan gimana ya gitu. Nah, gimana Pak untuk sebenarnya gini sih, balik lagi depend kita punya standarnya. Jadi ada kebanyakan yang cuman yang penting asal bunyi. Nah itu repot kita sebagai engineer, kita yang repot nih yang pemikir apa adanya. Nah itu yang kadang-kadang kita repot, yang kita mesti mesti upgrade pengetahuan pengurus gereja atau pengurus tempat ibadah lah, intinya bukan gereja aja sih. Nah kita mesti upgrade itunya dulu, pengetahuan itu. Karena nggak bisa kita bermain online itu sekedar sejalan, akhirnya banyak yang live streaming, akhirnya suaranya sember. Karena berbeda mixing live streaming dengan mixing live biasa, ada batasan signal yang dia harus tahu. Jadi nggak boleh lebih nih, misalnya kalau kita live show, wah plus berapa, plus 16, plus 5, plus itu is okay, aman. Nah, pada saat kita live streaming kita nggak boleh lebih tuh dari 0. Bahkan standar YouTube pun menetapkan tahun ini minus 13. Nah itu yang harus dikompres lagi sama dia. Nah itu yang harus engineer itu tahu kualitas, oh di YouTube sekian. Engineer paksain di 0 dB, akhirnya suara terkompres. Nah balik lagi ke equipment itu tergantung tempat ibadahnya, kemampuan. Tinggal mau upgrade alatnya seperti apa, jadi disesuaikan. Karena sound system itu kita nggak bisa bilang yang tinggi, yang mahal, kita nggak bilang bikinin dong, kalau bikinin bingung kita. Nah, kemampuan Anda berapa, kita bisa menyesuaikan. Yang penting edukasinya benar dulu ya. Edukasinya benar dulu, upgrade. Yang susah itu mereka awal itu pada saat dia bilang kita cuman khotbah doang nih, cuman musiknya biasa doang. Pas beliau yang kayak begini nih,
Tim Award datang nih dengan musikalitas yang tinggi, itu yang upgrade-nya nantinya repot. Makanya kita nggak bisa, dalam saya seorang desain, saya selalu tanyain harus jujur. Jawabnya tempat ibadah, kita budgetnya sekian, ya dapatnya sekian. Tapi sound system itu kita bisa continuous di upgrade-nya. Jadi kita nggak beli barang yang sia-sia awalnya. Tetap nantinya bisa kepake. Oke, betul. Seperti live streaming sekarang, tetap walaupun kayak gitu dia nggak perlu ganti apa-apa, tapi karena sifatnya basic fondasinya sudah benar di equipment audionya, jadi penambahannya paling cuma software recording kayak Ya, contohnya sih kalau di kolektif kita emang sempat upgrade dari apa tuh? Bukan Express ya, apa? Impact. Iya, Impact ke V1000. Nah, itu long term banget sih. Yang tadi kita juga nggak, kan sebenarnya upgrade sebelum pandemi tuh. Iya. Malah setelah pandemi ya kepake banget, udah ada Dante, feature Dante-nya. Nah, itu emang jadi Sangat menolong jadinya. sangat menolong buat kita live recording juga, buat online jadinya. Secara kualitas naik ya kan ya. Ya, jadi saya bilang tadi, mundur lagi ke tadi, pas awal datang yang cuman musisi biasa, nggak punya future-nya yang tinggi, Ya. datang yang musikalitasnya tinggi. Nah itu dia, kalau kita nggak bisa upgrade kayak gitu, itu kan repot, kebutuhannya banyak. Makanya kita seorang desain selalu nanya ke musik director atau pihak yang tempat ibadah, maunya seperti apa. Jadi perkembangan ke depannya apa, Pak Tim bilang kan, kita mau live recording, mixernya ini, Ya. gitu. Terus mahal banget, Iya. yang nggak ada toleransi sebenarnya, gitu. Kalau pada saat kita mau kenyamanan, ya nggak mungkin kita beli mobil sekelas mobil city car yang kayak merek, saya anggap Agya lah, nggak mungkin, pastinya mesti belinya Mercy kayak begitu. Tapi saya nangkep di sini ya, yang penting teman-teman edukasi dulu tadi. Edukasi harus tepat dan benar dulu. Ibaratnya kita membeli sebuah mobil, kalau kita kendarinnya nggak bisa pun itu mobil jadi nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita bawanya bawanya lembut, enak, walaupun kita bawa mobil yang harga ekonomi, rasanya premium. Jadi gini Yang penting jalan mobilnya. Untuk teknologi sekarang itu nggak canggih tapi nggak harus mahal kok. Nah, kalau teman-teman ada yang penasaran, catat nih nomor teleponnya. Nanti kita bisa adakan dengan Jeffrey, mungkin dibantu juga Pak Tim, kita buat kayak workshop. Kita siap kok bantu teman-teman. Di sini artinya misalkan, budget saya minim sekian berapa? Ada solusinya, nanti Jeffrey bisa kasih. Cuma untuk dapat yang sampai taraf internasional jangan dulu, karena budget itu bicara cukup besar. Tapi teknologi makin canggih sekarang. Teknologi canggih. Jadi bisa lebih friendly budgetnya. Ya. Karena kan makanya istilahnya gini, tempat ibadah memerlukan perantara dari distributor yang jual alat sound system dan si gerejanya. Nah, kalau bagusnya itu kalau distributornya punya bisa jadi konsultan, itu sangat penting menolong. Istilahnya nggak kayak belanja dari sini diambil, akhirnya dapatnya tidak maksimal, tidak puas. Saya beli sepeda nih lagi booming sepeda ya. Saya beli ban yang depan dari toko A, nggak tahu merek apa, ukur Gado-gado berapa, jadi. ini dari stangnya begitu jadi sepedanya aneh nih sepeda apa ini nggak jelas gitu. Nah, itu hal itu sama di Sama sound di audio system ya. di audio. Oke Speakernya teman-teman, beda-beda. itu tips dari engineer dari Pak Jeffrey Wadu, kemudian juga ini MD Music Director dari TC yang cukup pengalaman juga dalam audio, bahkan sampai recording. Jadi teman-teman gak usah ragu-ragu, telepon aja, kita siap membantu untuk memajukan gereja-gereja saudara semua. Mungkin yang terakhir nih Pak Jeffrey. Ya. Saya agak lupa ya, tadi saya udah catat apa ya. Oh iya. Jangan susah-susah nanya. Nah, kesulitan apa yang dirasakan engineer ketika berhadapan dalam masa PSBB kemarin? Kita membuat offline untuk kita terbitkan di online. Bagaimana menyatukan mereka, dan ini kan butuh kesabaran, dan saya menyaksikan sendiri di gerejanya Pak Tim, ada kolektif, itu take pertama full,
Setelah itu nanti dibenahin satu persatu sampai sore. Bahkan saya lihat satu worship leader aja itu bisa tag ulang. Itu harus butuh kesabaran. Nah, gimana kalau mempersatukan beberapa pemusik itu Pak Jeffrey? Jadi kesulitannya engineer gini, sebenarnya nggak ada masalah, tinggal gerejanya itu mau detail apa enggak. Nah, Pak Tim ini termasuk orang yang sangat detail, perfeksionis. Jadi dia harus take vokal lagi biar bersih, kalau dia main semua dengan band, pastinya akan kesulitan mikrofon instrumen itu masuk ke mikrofon vokal, instrumen itu masuk ke dalam situ. Jadi vokal itu kotor. Nah untuk memixing nanti processing multi channelnya, nah itu jadi kesulitan untuk mendapatkan kualitas vokal yang bagus. Nah, Pak Tim ini termasuk orang yang perfeksionis. Tapi kendalanya sebenarnya bukan itu aja sih. Sebenarnya kendalanya dari online ke offline, di online itu atmosfernya mereka tantangannya udah dapat, emosi mereka sudah dapat. Nah pas saat mereka take di offline, nah kita yang kesulitan itu struktur gain volumenya, mereka naik turun. Jadi kadang-kadang lah, ini kok kecil ya. Nah kita ngeditnya jadi akhirnya lama tuh naikin, di menit ini kita harus naikin, di menit ini kita harus turunin. Akhirnya kita kayak begitu, itu correction kan. Nah Pak Timnya lebih jago dari hal itu. Kalau saya karena orang live. Tapi saya hanya memacu berapa kali di gereja juga, mereka take, saya hanya concern suaranya nggak dapet. Maksud suaranya nggak dapet bukan masalah volumenya, volume bisa saya kejar. Tapi karakternya yang nggak dapet gitu loh. Penyatuan atmosfer pas saat worshipnya atau praise-nya yaitu yang kayak orang cuman nyanyi tapi baca teks. Nah itu yang kita pas dengerin review, nggak enak, mau nggak mau harus. Mungkin juga kalau engineer yang kayak Jeffrey yang backgroundnya live, mungkin satu skill yang dipelajarkan sejak pandemi jadi lebih ke recording engineer juga. Iya, memang sama juga kan. Mungkin di TC juga beberapa yang teman-teman yang membantu untuk engineer buat live, jadi harus merubah mindset. Wah kita sekarang recording nih, bukan live. Betul. Ya memang kesulitannya seperti itu. Pertama menyatukan dulu kesabaran, teamworknya, kemudian menjaga kualitasnya seperti apa, bahkan sampai editingnya tuh butuh kesabaran. Kemudian Prosesnya. untuk mendapatkan dinamika musik yang baik, kemudian hasil yang baik juga gitu ya, yang enak didengar dan orang bisa larut. Nah, itu memang luar biasa ya kerjanya ya. Karena banyak musisi juga pada dasarnya nggak semua gereja knowledge musiknya tuh tinggi. Kadang-kadang mereka nggak tahu metronom, nggak tahu udah oke, metronom mungkin jadul ya, mungkin klik sequencer ya, yang modern. Tapi pas main bareng, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah tuh engineer cuma bisa begini doang. Cut, take, karena nggak nyambung satu sama lain. Nah itu adalah kesulitan dalam kita bermixing. Event mau direkord, kita kalau mereka sudah kabur temponya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Makanya ngebantu juga sih kalau ada emang satu kayak produser yang barengan sama engineer bersama, mungkin yang engineer tahu lebih bagian teknisnya, produsernya lebih tahu bagian teknis ke musikalitasnya, nah itu ngebantu. Kalau emang engineer harus mikirin semua mah kesian banget. Kasihan ya, ideal ya, itu derita lu. Iya itu cerita. Istilahnya mikrofonnya nggak tahu, kadang-kadang mereka pakai stand mic, pas saat nyanyi mereka nunduk, jadi kehilangan karakter suaranya. Bukan on axis jadi off axis ya. Jadi kita harus menjelaskan lagi ke mereka, take ulang, berapa kali take ulang, setelah berapa minggu atau mungkin sebulan baru mereka memahami. Nah, recording itu ternyata, live recording itu ternyata susah. Wow. Tapi kita udah lama. Iya, lumayan ngerjain konser ya. Dari yang teknologi paling jadul sampai teknologi paling bagus. Berarti kalau saya tarik kesimpulannya, badai itu ternyata ada berkat ya. Artinya yang tadinya asal-asalan jadi harus fokus gitu. Nah nanti begitu masa COVID-19 itu berlalu, wah berarti udah kan keren ya. Knowledge-nya makin banyak. Benar, latihannya lebih teratur, lebih fokus. Iya betul. Bagus. Thank you ya teman-teman ya, dari Pak Jeffrey, kemudian dari Pak Tim.
Nah, buat teman-teman yang mau diskusi dengan kami, silakan catat nomor telepon, silakan hubungi, kita akan ketemu. Kebetulan kita sekarang lagi live dari gedung SVI Experience Center di Pondok Indah. Seperti saudara lihat ya, dalam teknologi new normal ini, di sini ada thermal kamera, berikut LCD-nya, bahkan ada hand sanitizer-nya. Kemudian di situ juga ada ya. Jadi banyak sekali di sini untuk interaktif, kemudian interaktif board kita ada, kemudian LED ya, di SVI ini lengkap sekali. Mulai dari visual, teknologi new normal, semua ada di sini. Bahkan sampai untuk pembunuh virus. Itu canggih banget. Jadi kalau teman-teman ke SVI, Experience Center, teman-teman bisa ngalamin semua. Artinya mulai dari hal-hal kesehatan, hal-hal alat musik, hal-hal sound system, lighting, apapun ada di sini. Jadi monggo lihat kemari gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin sebelum saya akhiri dari pertemuan ini, gini Pak Tim sama Jeffrey, saya itu beberapa lama explore terus kendala daripada Zoom itu sulitannya ada kualitas audio. Betul ya Pak ya? Saya sudah ikuti harus bagaimana, ternyata suaranya aduh kacau. Lama-lama ya itu sesuatu tantangan kalau kita lakukan dengan konsisten, kita akan menemukan sesuatu yang baru, artinya kita punya ilmu yang baru. Akhirnya saya nggak ada yang ngajarin, saya dapat sendiri, kualitasnya oke gitu. Dan trial itu baru terjadi minggu lalu Pak, setelah 2 bulan Pak Tim. Saya coba lagi, saya seperti orang bener Pak. Jadi saya buka beberapa handphone saya bikin Zoom, saya record di cloud. Habis itu saya dengar, wih hancur suaranya, coba lagi. Nah, terakhir akhirnya saya dapat yang cukup lumayan gitu Pak Tim. Kalau saya pakai Zoom-nya masuk ke interface Universal Audio. Wah, kalau itu sih, kalau itu udah pasti keren. Jadi nggak delay ya? Oh nggak delay. Real time itu. Pakai kompresor. Enggak, tapi saya ada satu tips yang murah teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ini, nanti kontak aja. Kita ini 3 Musketeers. Kita siap membantu. Jadi keunggulan Universal Audio itu, event kita mau live microphone wireless ini masuk ke I.O. itu udah paling, saya nyobain berapa I.O. ya, udah bukannya dari mungkin lebih dari 5 atau 10 I.O. tapi yang dipakai Universal Audio itu udah paling yang benar. Iya betul. Karena latensinya nggak ada latensi. Nggak ada latensi sama sekali. Benar-benar profesional ya. Iya. Ya saya masih baru menemukan kualitas audionya, tapi saya belum sampai, gimana saya mesti gitu. Jadi mungkin kita akan memberikan tips-tips yang kita pernah ngalamin gitu. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Kalau kita diajari dosen, mungkin kita nggak akan menjadi seorang yang hebat, tetapi dengan tantangan, kita akan menjadi seorang yang hebat. Oke, teman-teman, sebelum akhir dari live streaming ini, saya akan memberikan satu video dari Zoom meeting yang saya record. Silakan. Oke, bersabar ya teman-teman ya. Karena ada proses. Ini dari hasil trial and error yang saya alami. Menurut saya sudah cukup puas dengan hasil seperti ini. Saya lagi suka dengan ini Pak, backdropnya Pak. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu.
Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dan terima kasih Pak Tim sudah hadir, Jeffrey. Sampai ketemu.